Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Puspita Miau. Sobat Puspita, banyak di antara teman-teman itu yang menanyakan atau mungkin yang punya pemikiran, gitu kan? Apakah sakit GERD dan anxiety ini bisa kembali sakit setelah sembuh? Nah, ya. Sebelum saya melanjutkannya, yuk bagi teman-teman Puspita Miau yang belum klik tombol subscribe-nya, diklik dulu supaya nggak ketinggalan jika saya ada mengupload lagi video-video yang baru lainnya, insya Allah. Oke, lanjut ya. Nah, jadi apakah bisa kembali sakit lagi? Nah, sebelum saya lanjut membahas itu, gitu kan? Nah, ada juga teman-teman yang menanyakan, kan, saya sudah misalnya, Mbak, saya sudah tidak sering lagi sendawa, apakah itu tandanya saya sudah sembuh? Udah ya. Nah, sebetulnya yang bisa menjawab sudah sembuh atau belumnya itu adalah diri teman-teman sendiri, karena yang merasakan sakit pun itu teman-teman. Dan sakitnya teman-teman dengan sakitnya saya dan dengan sakitnya teman-teman yang lain itu tidak sama. Tidak sama, sensasi yang dirasakannya pun bisa berbeda. Ada yang bisa lebih kompleks, macam-macam gitu kan. Ada yang hanya sensasinya beberapa saja. Jadi banyak sekali macam-macamnya. Nah, yang bisa menjawab apakah saya sudah sembuh atau belum ya teman-teman sendiri. Loh, sebetulnya untuk mengetahui sudah sembuh atau belumnya itu nggak perlu teman-teman pusing-pusing pikirin atau mencari ciri-cirinya. Kalau teman-teman yang masih mencari ciri-ciri sembuh, terus masih menanyakan, saya sudah tidak begini, apakah saya sudah sembuh? Saya sudah tidak begini, apakah saya sudah sembuh? Saya sudah bisa aktivitas, apakah saya sudah sembuh? Nah, itu biasanya yang seperti itu yang mau buru-buru cepet-cepet sembuh. Nah, ya. Seperti kita ketahui, sakit GERD dan anxiety ini memang membutuhkan proses untuk menjadi baiknya, untuk menjadi sembuhnya. Gitu. Saya tidak menafikan memang kuasa Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan kesembuhan dalam sekejap. Ya. Memang itu bisa. Sangat bisa. Hanya saja gitu kan, berdasarkan hukum alamnya gitu kan. Nah, setiap sakit itu dan kesembuhan itu melalui proses gitu, teman-teman ya. Nah, apalagi bagi sakit GERD dan anxiety yang jelas-jelas mengganggu banyak saraf-saraf. Nah, itu yang membuat bisa menjadi lama, tidak seperti sakit pilek atau batuk. Ya. Lalu Mbak, gimana saya bisa tahu kalau saya sudah sembuh? Ya, diri teman-teman sendiri yang bisa ngejawabnya. Sama nih, sama seperti kalau saya menanyakan kepada teman-teman gitu kan. Misalkan teman-teman pilek atau batuk gitu kan. Nah, kan? Apa teman-teman tahu? Teman-teman mesti sudah tahu kan, teman-teman itu sudah tidak pilek dan tidak batuk atau sudah sembuh dari pilek dan batuknya itu tanda-tandanya apa? Nah, seperti itu juga untuk tahu tandanya sembuh dari GERD dan anxiety, seperti itu. Sama mudahnya dengan menentukan teman-teman itu sudah sembuh dari pilek dan batuk. Ya. Jadi kalau saya pilek dan batuk, orang ada yang nanya, kamu udah sembuh pileknya dan batuknya? Ya udah dong. Nah, sama seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu sudah sembuh dari GERD atau anxiety, teman-teman yang bisa jawabnya sendiri. Kalau teman-teman nanya ke saya, Mbak sudah sembuh dari GERD dan anxiety? Ya sudah, alhamdulillah. Gitu. Jadi kita yang tahu sendiri seperti apa sembuhnya itu. Nah, semudah menjawab sudah sembuh dari pilek dan batuk. Jika sudah sembuh dari pilek dan batuk,
Ya sudah sembuh dong. Kenapa bisa jawab sudah sembuh dong? Ya karena sudah tidak pilek dan tidak batuk lagi, gitu kan? Nah, hidung tidak mampet lagi, ingus tidak meler lagi, nah, batuk nggak keluar lagi, tenggorokan nggak gatel lagi. Ya itu, udah sembuh dari batuk dan pilek, semudah itu, ya. Nah, jadi nggak usah pusing lagi menanyakan ciri-ciri sudah sembuh atau belumnya. Teman-teman akan yang merasakannya sendiri dan bisa menjawabnya sendiri. Jadi cukup fokus pada ikhtiarnya. Tentunya juga doa, udah jelas ya. Fokus pada ikhtiarnya, doanya. Itu saja. Dan pasrahkan kesembuhan itu hanya pada Allah. Itu udah jelas ya. Oke. Lalu sekarang yang tadi di awal saya sebutkan, apakah sakit ini bisa sakit kembali? Artinya maksudnya setelah sembuh, ya. Nah, yang namanya hidup di dunia, teman-teman, tentunya kita tidak kebal dari sakit. Semua manusia, walaupun itu hanya sakit seperti tertusuk sedikit saja duri, itu tetap namanya sakit, ya. Jadi tidak kebal dari sakit. Nah, kalau memang sudah tidak mau ada sakit, ya tentu saja, kan? Kita bisa tidak merasakan sakit lagi jika kita sudah berada di dalam surganya Allah, ya. Tidak akan merasakan sakit, teman-teman. Jadi selama di dunia, kemungkinan untuk sakit itu bisa, untuk sakit kembali ya bisa, seperti itu, ya. Jadi kalau ada yang bilang sakit GERD dan anxiety itu tidak bisa sembuh total, saya tidak setuju dengan pernyataan seperti itu. Tapi jika teman-teman meyakininya seperti itu, ya itu adalah haknya teman-teman, pendapatnya teman-teman sendiri, gitu. Tapi kalau menurut saya tidak seperti itu, gitu ya. GERD dan anxiety itu sangat bisa sembuh. Tuh. Nah, jika ternyata misalkan 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian gitu kan, ya, mengalami lagi gejala-gejala dan keluhan seperti yang pernah dirasakan di 10 tahun sebelumnya gitu kan, itu artinya mengalami sakit kembali. Itu. Jadi bukan berarti GERD dan anxiety itu nggak bisa sembuh total, bukan. Gitu. Sama seperti halnya batuk dan pilek. Balik lagi nih, batuk dan pilek bisa sembuh kan? Tapi kan bisa sakit kembali, bisa batuk dan pilek kembali. Mungkin jika kita terlalu capek, jika kurang tidur, jika kurang minum, kita bisa kembali batuk dan pilek. Tapi bukan berarti batuk dan pilek itu tidak bisa sembuh. Nah, di situ ya. Ya. Jadi ini pernyataan saya buat yang teman-teman di luaran sana yang menyatakan kalau GERD dan anxiety itu tidak bisa sembuh. Ini penjelasan saya seperti tadi, ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana bisa sakit kembali GERD dan anxiety itu? Ya tentu saja bisa. Jika teman-teman tidak lagi menjaga gaya hidup sehatnya. Jika gaya hidup teman-teman itu berantakan kembali, ya, misalkan sering begadang terus-terusan, setiap malam begadang misalkan, ya. Lalu lagi misalkan stresnya tidak bisa dikelola, terlalu banyak tekanan dari misal keluarga, misalkan dari pekerjaan, tekanan, apalagi tekanan dari sana sini, stres itu sangat cepat memacu asam lambung berlebih. Nah, itu yang bisa menyebabkan sakit kembali, salah satunya. Banyak faktor lainnya, ya. Teman-teman sudah tidak
rutin lagi berolahraga. Mentang-mentang udah nggak sehat bertahun-tahun, nggak pernah lagi sekalipun olahraga. Gitu. Tuh, misalkan. Nah, itu hal-hal yang bisa membuat sakit kembali. Nah, seperti itu tentunya. Jadi, bagi teman-teman yang memang sudah menyatakan dan merasakan sembuh, semestinya kesembuhan itu disyukuri. Itu adalah nikmat dari Allah. Nah, disyukuri dan dijaga. Gitu. Tetap dijaga. Tetap menjaga gaya hidup sehatnya. Gitu. Nah, berusaha untuk bisa mengelola stres. Nah, banyak caranya seperti yang udah disebutkan di video-video saya lainnya untuk mengelola stres. Seperti itu. Ya. Nah, sama. Anxiety pun ya bisa kembali sakit lagi. Bisa kembali nongol lagi anxiety-nya. Ya, yaitu jika tidak bisa mengelola stresnya dan tidak bisa mengatasinya, ya. Tapi nih, ya sekali lagi nih saya sebutkan. Tapi sebetulnya anxiety itu, ya, sangat bisa teman-teman atasi. Kalaupun misalkan banyak tekanan, gitu kan, dan sedang ada stres, itu teman-teman bisa mengatasinya langsung tanpa terjadi sensasi atau keluhan dari anxiety yang lebih berat lagi. Ya, jika teman-teman melakukan teknik CBT. Nah, karena di dalam teknik CBT itu sangat dipakai sangat berguna dan betul-betul sangat bisa merubah pola pikir dan perilaku teman-teman, dan itu bisa berguna seumur hidup teman-teman. Jika teman-teman sudah memahami teknik CBT, kapanpun nongol stres atau ada gejala mulai akan anxiety, itu teman-teman otomatis diri teman-teman itu akan bisa menerapi sendiri, melakukan teknik CBT dengan mengubah pola pikirnya dan perilaku, sehingga bisa mengedepankan logika, sehingga akal sehatnya tetap berada di tempatnya, tidak kalah oleh stresnya, oleh ketakutannya, oleh kecemasannya berlebih. Teman-teman bisa tanyakan ke psikolog, ya. Teman-teman bisa tanyakan ke psikolognya, ya. Kalau nggak percaya sama saya, silakan tanyakan ke psikolog. Apakah betul teknik CBT bisa menyembuhkan anxiety, ya, sebagai suatu teknik yang bisa menerapi pasien anxiety dan bisa menjadi permanen dan bisa menetap di diri sendiri. Silahkan tanyakan. Karena saya mendapatkan teknik CBT itu pun yang sudah diakui oleh psikolog dan sudah dibuktikan sendiri. Saya nggak takut lagi, insya Allah anxiety, insya Allah akan bisa saya menghadapinya. Karena sudah tertanam, sudah tahu harus seperti apa, sudah bisa selalu mengedepankan logika. Nah, ketika gejala-gejala nongol, gitu kan, ketika ada stres yang lebih, sudah tahu harus seperti apa menghadapinya. Seperti itu, ya. Dan tentu saja, ya, hatinya diusahakan terus untuk selalu merasa senang, gembira, bahagia, ya.
banyak caranya untuk bisa senang, gembira, bahagia tuh banyak sekali caranya. Udah banyak juga disebutkan di video-video saya lainnya bagaimana caranya, udah banyak ya. Dengan melakukan hobi sudah jelas gitu ya, dengan bisa memelihara binatang, memelihara tanaman ya, itu bisa sangat membantu mengatasi stres. Oke. Apa ya? Oke. Ya. Jadi satu lagi, kembali lagi, semua sakitnya kita itu adalah qadarullah, harus dipahami gitu ya. Tapi tetap kita berikhtiar, berusaha untuk bisa sembuh seperti itu ya. Jadi jalani prosesnya, nikmati prosesnya, dan syukuri prosesnya gitu ya. Insya Allah semua akan sampai pada tujuannya. Kalau tujuannya teman-teman saat ini ingin mencapai kesembuhan gitu kan, teman-teman fokus berikhtiar ya, berusaha, insya Allah akan sampai pada tujuannya teman-teman, itu sembuh dari GERD dan anxiety ya. Nah ya, usaha tidak akan membohongi hasil ya. Semakin teman-teman berusaha dengan tekun, dengan giat, nah hasilnya pun akan didapat seperti itu ya. Kalau teman-teman usahanya masih mau enggak, ya hasilnya juga mau enggak gitu ya. Jadi usaha tidak akan membohongi hasil ya. Oke. Insyaallah semoga teman-teman memahami apa yang saya sampaikan di video ini dan tidak lagi menjadi pertanyaan dan menjadi pemikiran teman-teman gitu kan, apakah benar GERD dan anxiety itu nggak bisa sembuh gitu kan misalnya. Seperti itu tidak akan lagi menjadi menjadi pemikiran yang dipikirin berat teman-teman, enggak ya. Oke, jalani, nikmati, syukuri. Oke. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat ya. Silahkan bagikan kepada temannya, saudaranya, kerabatnya yang membutuhkan untuk GERD dan anxiety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.